Lanjut ayat 1 pasal 9 sampai ayat yang keempat, kita menemukan bahwa sebelum Yesus lahir ada tanah yang tertindas, ada tanah yang direndahkan, ada orang yang tertekan, ada orang yang diteror, ada orang yang dikuk dan macam-macam lagi. Tapi semua itu lenyap. Ayat 5 berbunyi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Baca nanti di rumah sehingga punya waktu untuk menguraikan. Maka itu tadi waktu liturgi itu terjadi, saya marah. Kenapa ini dicampur? Sudah kita nggak dengar firman, hanya dengar nama-nama yang nyalakan lilin. Maka itu tolong dibaca di rumah. Yesaya 8 ayat 23 sampai Yesaya 9 ayat yang ke-6. Mengapa semua bisa bebas? Tekanan hidup, penderitaan, intimidasi, dikatakan suara sepatu tentara yang berderap-derap, itu lambang intimidasi. Hancur semua. Tanah yang direndahkan diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan. Bangsa yang jalan dalam gelap, atasnya terang bercahaya. Oh, luar biasa saudara. Sebab ini dia, seorang anak telah lahir. Ingat gereja, ada 3 fase yang Yesus alami. 1, seorang anak telah lahir, tapi Yesus tidak anak terus. Fase kedua, seorang putra diberikan kepada kita. Sudah dewasa, dari anak menjadi putra, belum berhenti. Yang ketiga itu dahsyat, lambang pemerintahan ada di atas baunya. Satu-satunya sistem yang dipakai sama di seluruh dunia adalah sistem militer. Pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, masing-masing negara beda di dunia, tapi militer sama. Apa arti fase yang ketiga? Dalam ayat 5 Yesaya 9, ada peningkatan yang luar biasa. Dari seorang anak dilahirkan. Yesus pernah lahir, tapi dia nggak bayi terus. Jadi seorang putra, dia menjadi dewasa. Lambang pemerintahan di atas baunya, berarti dia dahsyat. Di seluruh negara di dunia, pangkat militer, sistem militer sama. Maaf, mau sebanyak apa dan sebesar apa, kalau masih balok di lengan, itu belum apa-apa. Tapi kalau ada tanda satu saja bintang, walaupun kecil, tapi ada di pundak, itu sudah beda dengan jajaran balok yang masih di lengan. Ngerti ilustrasi? Maka itu fase yang ketiga, lambang pemerintahan ada di atas baunya, menunjukkan Yesus Tuhan kita mengalami 3 fase. Dari bayi lahir, jadi seorang putra, menjadi dewasa. Maka itu ketika gereja yang kebanyakan tidak pernah mengakui Yesus yang berumur setahun. Kalau dia memang lahir 25 Desember, sebetulnya tidak, itu cuma tradisi. Maka ketika bulan Agustus tanggal 25, Yesus umur 8 bulan. 25 November, Yesus umur 11 bulan. Ketika dia mau ulang tahun setahun, 25 Desember, gereja mengecilkan dia lagi. Maka itu gereja tidak pernah bisa tampil menjawab permasalahan di masyarakat. Karena sebagian besar gereja masih menganggap dia bayi terus. Dan lihat kalimat berikut ayat 5 Yesaya 9. Dan orang menyebut namanya. Bukan Bapa di surga yang memberi Yesus 4 nama yang hebat. 1, penasihat ajaib. 2, Bapa yang kekal. 3, Raja damai. 4, Tuhan yang maha kuasa. Bukan surga yang memberi nama kepada putra Natal itu, tapi orang yang menyebutkan. Kapan orang-orang di sekitar kita bisa menyebut Yesus Tuhan kita dengan 4 nama itu? Kalau gereja tidak menyatakan dia yang dewasa, kapan?
Saya kembali lagi ke Pengkhotbah 10, kalimat terakhir ayat 17. Bukan dalam kemabukan. Jadi saya mau katakan pada akhir tahun 2007 ini kepada siapapun juga yang mau mengerti dan mendengar kebenaran ini. Apabila tanah Papua tidak dibebaskan dari miras, program apapun juga tidak akan berhasil di negeri ini. Kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga akan tetap berlaku. Anak-anak aibon akan bertambah banyak, dan anak-anak yang putus sekolah bertambah banyak. Ayat 18, dengarkan ini jelas sekali. Apa jadinya kalau pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin rumah tangga, pemimpin-pemimpin di masyarakat, masih seperti ini? Ayat 18 Pengkhotbah 10. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap. Di Wamena semua orang takut dengan anak-anak yang keluyuran, yang berkeliaran di pasar. Mengapa sekarang jumlah anak-anak terminal, jumlah anak-anak pasar di Papua ini bertambah banyak? Karena atap rumah mereka runtuh. Mereka tidak aman tinggal di rumah. Mengapa atap rumah mereka runtuh? Karena bapaknya pemalas. Pemimpin-pemimpin yang pemalas meruntuhkan atap rumah. Dan kalau atap rumah itu runtuh, anak-anak gak akan betah tinggal di rumah. Dan kalau anak-anak tidak betah tinggal di rumah, maka jumlah anak jalanan bertambah banyak di negeri ini. Maka kembali kepada peranan ayah dalam keluarga. Mari suami-suami, ayah-ayah, kita jangan pemalas. Karena kemalasan di tanah ini, atap rumah itu runtuh. Maka hujan-kehujanan, panas-kepanasan. Akhirnya anak-anak mencari perteduhan di terminal dan di pasar. Dan jumlah mereka bertambah banyak. Lihat aja di Timika. Yang kedua, dan oleh karena kelambanan tangan, bocorlah rumah. Siapa betah di rumah kalau rumah itu bocor? Maka masalah terbesar di tanah kita ini bukan uang. Seluruh bangsa Indonesia tahu tidak ada provinsi yang uangnya sebanyak provinsi Papua. Paling banyak uang. Dengan jumlah penduduk yang sekecil ini, uang digelontor begitu banyak. Akhirnya kejahatan bertambah. Maka itu Titus 2 ayat 12 kira jadi tema yang kita lakukan mulai tahun 2008. Tinggalkan kefasikan dan keduniawian, tegakkan kebijaksanaan, keadilan dalam ibadah, maka damailah tanah ini. Yesus Raja Damai itu akan nyata sungguh-sungguh. Kiranya gereja dan para pemimpin, baik suami pemimpin di rumah, pemimpin masyarakat, dan semua pemimpin di segala bidang, mari kita ubah wajah Papua tahun 2008 dengan konsep Titus 2 ayat 12, tema Natal kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk berani tegas pada tahun 2008 supaya bangsa kita diberkati dan diselamatkan. Mari kita berdoa.